Akhirnya ada yang mengakui bahwa rendang itu sudah ada di Malaysia sejak zaman Jepang katanya. Enggak, kan tadi gue udah jelasin kalau misalkan batik itu dari segi pengakuan UNESCO-nya dari Indonesia. Kalau rendang pun dari Padang, Sumatera Barat kan. Tapi kalau misalkan ada rendang di Malaysia wajar. Bukan rendang, bukan pula batik. Makanan Malaysia ini justru menjadi makanan warisan dunia dan diakui oleh UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Nasi lemak telah tersenarai sebagai calon pengiktirafan warisan dunia oleh UNESCO bersama-sama dengan warisan tempatan lainnya seperti Gua Taman Negara Niah di Sarawak dan Kebaya Malaysia. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing menyifatkan pencalonan ini sebagai pencapaian besar bagi negara, menjadikan 2024 sebagai tahun warisan. Selain itu, beliau juga menyatakan harapan untuk mempromosikan lebih banyak program pelancongan termasuk melawat Malaysia 2026 dengan sokongan media tempatan. Wow, keren dan luar biasa ya. Tak perlu banyak bicara, tetapi makanan Malaysia begitu mendunia. Di antaranya nasi lemaknya, kemudian teh tariknya, roti canainya, itu juga begitu sangat-sangat dikagumi para pelancong yang datang ke Malaysia. Nah, ngomongin tentang makanan di Malaysia ini memang beraneka ragam. Tetapi netizen sering mempertikaikan rendang dari mana, kemudian batik dari mana. Padahal Indonesia dan Malaysia dulunya kan satu Nusantara. Disebabkan oleh penjajah, jadinya kita terpisah. Maka tak heran kalau budaya, makanan juga hampir mirip sama. Harusnya budaya dan makanan yang hampir mirip sama harusnya menambah kerukunan satu sama lain, bukan harus saling tuding menuding, tuduh menuduh. Oke, saya akan mereaction beberapa video dari netizen, dan apa yang saya katakan ini hanyalah pendapat saya dan tidak mewakili mana-mana pihak dari manapun. Saya hanya mereaction video-video dari netizen. Nah, di video kali ini saya akan mereaction beberapa video tentang makanan Indonesia dan Malaysia yang sering dipertikaikan. Rendang, batik lah, apalah. Semuanya kalau ada hal-hal yang berbau mirip-mirip, sering menjadi pertikaian di media sosial. Tetapi untuk sahabat-sahabatku semua, perlu sahabatku ketahui, mungkin untuk netizen yang tak paham menganggap seolah-olah Malaysia benci Indonesia. Kemudian netizen Malaysia pun juga sama, seolah-olah Indonesia benci Malaysia. Tetapi itu tidak benar sahabat-sahabatku semua. Bahkan ada video dari salah satu mahasiswa ya, atau pelajar dari Indonesia yang menunjukkan suasana di Malaysia, bagaimana hidup rukun, damai, tidak istilahnya mengeklaim tuduh menuduh, budaya yang saling diperkenalkan satu sama lain seperti apa. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Dan kira-kira menurut orang Indonesia yang sudah tinggal di Malaysia, pendapat mereka tentang hidup di Malaysia dengan orang Malaysia seperti apa? Biar kita tidak sering salah paham di media sosial. Akhirnya ada yang mengakui bahwa rendang itu sudah ada di Malaysia sejak zaman Jepang katanya. Zaman Jepang itu baru kemarin sore, Mak Isa sayang, baru kemarin sore itu. Kami orang Minang sudah makan rendang sejak 1400-an, tahun 1400-an. Belum ada Indonesia, belum ada Belanda-Belandaan, masih dalam keadaan kerajaan-kerajaan. Coba bayangkan, itu sudah makan rendang kami, sudah makan rendang. Kenapa rendang ini tercipta? Karena watak orang Minangkabau itu suka berkelana, suka merantau jauh-jauh. Jadi dia berpikir keras lah gimana caranya mengolah makanan itu supaya awet dan tahan lama. Makanya daging itu dirandang. Dirandang itu artinya slow cooking, dimasak lama. Paham bahasa Inggris kan?
slow cooking, itu artinya dirandang. Ada nggak kamus besar bahasa bahasa Malaysia randang, dirandang, marandang atau apalah sejenisnya? Kalau nggak ada berarti nggak otentik, berarti ciplakan. Paham ke? Dan pertama kali randang itu tercipta itu dari daging rusa, memakai daging rusa, bukan daging sapi. Jadi dari dulu moyang orang Minangkabau tuh udah makan daging. Makanan Indonesia yang enak-enak ini jadi rebutan antar negara guys. Nah kira-kira apa aja ya? Yang pertama rendang. Udah bukan rahasia deh guys kalau rendang jadi makan rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal nih UNESCO udah netapin rendang Indonesia sebagai warisan tak benda pada tahun 2013. Kedua, cendol. Nah kalau minuman enak dan segar ini jadi rebutan dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tapi ternyata nih menurut pakar kuliner, cendol Indo ini udah ada dari zaman baheula guys, yaitu di tahun 1866. Selanjutnya ada tempe. Ternyata nih hak patennya tempe tuh pernah dikuasain sama Jepang. Tapi sekarang Kemendikbud udah daftarin tempe sebagai warisan tak benda UNESCO di tahun 2022. Dan yang terakhir, ayam penyet. Makanan pedas dan enak ini ternyata juga jadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal nih, menurut sejarah dan yang kita tahu, ayam penyet di Indonesia itu asalnya ya dari Pulau Jawa. Nah, kira-kira selain makanan-makanan enak ini, ada lagi nggak sih yang jadi rebutan? Coba tulis di komen. Kita mau sarapan dulu di spot yang viral di daerah Komtar Cemah. Bagaimana reaksi pelajar dari Indonesia ketika mencoba makanan Malaysia yang berada di Penang? Oh, sampai 4 piring ya? Makanan Malaysia itu sedap-sedap. Oh, dari Jakarta kok. Oh. Kenalan, ngajak kenalan. Dari Jakarta. Jessica mungkin kok dia bayar orang atau macam. Enggak, kan tadi gua udah jelasin kalau misalkan batik itu dari segi pengakuan UNESCO-nya dari Indonesia. Kalau rendang pun dari Padang, Sumatera Barat kan. Tapi kalau misalkan ada rendang di Malaysia wajar. Di Malaysia itu ada negeri 9 yang sinonim dengan Minang. Dengan Betul, Minangkabau. Mas. Jadi kayak lagi-lagi ini kejadiannya sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka. Jadi yang namanya perantauan antara orang Minang sampai ke Semenanjung, terus bertahan di sana sampai membawa kebudayaan makanan itu. Yaitu batik di Malaysia ada, rendang di Malaysia ada, terus apakah di Indonesia jadi kayak gimana-gimana kan enggak kan kayak gitu. Rendang makanan Melayu. Suku yang ada di Sumatera itu masih subvarian dari Melayu. Gua pernah dengar istilah Minang itu Melayu, tapi Melayu belum tentu Minang. Makanya ciri khasnya itu ada rendang makanan gitu. Rendang Malay sama rendang Indo rasanya beda. Oh iya, oh paham. Tapi gue lebih suka enggak. Kalau rendang Malaysia gue memang belum pernah coba. Kemarin datang ke Malaysia cuman makan nasi lemak, nasi kanda, mie tarik, itu enak sih. Ya, di Malaysia ada orang Jawa, ada orang Minang, wajarlah ada persamaan dari segi adat makanan, betul. Karena itu pun terjadi perantauan pergerakan penduduk sebelum Indonesia Malaysia merdeka, wajarlah kalau sekarang ada bertahan. Batik itu dari Malaysia atau Indonesia ya? Oke, sebelum kalian membanjiri komentar videoku, aku mau ngajak kalian ke acara Festival Silang Budaya Indonesia Chapter 3 yang diselenggarakan di Komtar Penang. Acara ini diselenggarakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat yang ada di Malaysia, khususnya di Penang. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan Malaysia dan Indonesia. Kak, sini ada banyak performance yang menarik. Salah satunya... Nggak ada saling tuding-menuding di dunia nyata. Kita bisa melihat saling mengenalkan budaya satu sama lain. Budaya Indonesia diperkenalkan di Malaysia. Nah, selain penampilan agung, ada juga penampilan tarian dari berbagai daerah. Acara fashion show-nya juga nggak kalah. Namanya Silang Acara ini Budaya. juga punya lomba fashion show untuk kategori tradisional. Supaya sahabat-sahabatku netizen dengan tercinta tidak salah paham ya kan. Kita sering menuduh, wah Malaysia klaim ini, klaim itu. Harusnya kita menjadi netizen yang bijak tanpa perlu tuding-menuding, tuduh-menuduh. Pada faktanya Indonesia dan Malaysia Ada juga sesi di dunia pemberian nyata penghargaan rukun, kepada aman, ya kan? lomba. Yang pakai slow batik tuh, iya saya, alhamdulillah. Di penghujung acara mereka juga punya dance yang sangat membangun jiwa nasionalisme. Dan tidak lupa acara pemersatu rakyat ya, yaitu tentu dangdutan ya kak. Fun fact ya, orang Indonesia kenal atau enggak, kalau udah ketemu dangdut mereka bisa joget bareng even nggak saling kenal. Mantap, Mbak.
masuk kepada konklusi untuk siapapun yang masih suka debat perkara batik ataupun rendang, coba dilihat ya, kita di sini adem ayem Lihat. dan berusaha untuk mempererat hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Semoga kedepannya kita makin Mantap. rukun. Lo tau gak sih, despite of pergaduhan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia di sosial media, entah itu ngomongin batik, entah itu ngomongin sepak bola, yang gue alamin di sini aslinya, kita semua hidup rukun, biasa aja gitu, nggak ada musuh-musuhan kayak lempar-lemparan barang, Nggak ada, Mas. kayak di dunia nyata nggak ada. Gue rasa sih itu yang berantem-berantem itu orang-orang sekolah, orang-orang anak kecil, atau orang-orang kampung gitu ya, yang kena provoke untuk benci satu sama lain gitu. Coba deh lu bergaul sama orang Malaysian yang berpendidikan, educated people, lulusan university, tak kisah salah university manapun. Dia orang punya pikiran tuh, mindsetnya tuh open aja, open minded, nggak yang merendahkan satu bangsa atau apa, enggak sih. Toh juga di negara Malaysia kan banyak bangsa gitu, toh mereka juga nggak menjelek-jelekan atau menghina bangsa lain gitu. Ya udah, itu masing-masing aja gitu kan. Tapi kalau di sosial media kelihatannya Indo Malaysia tuh kayaknya kayak panas gitu, kayak nggak pernah rukun gitu. Padahal aslinya nggak. Di sini hidup harmoni gitu sih. Selama kita hidup baik-baik aja, everything's gonna be fine. Jangan terprovok dengan apapun yang ada di internet. Don't be stupid. Dan malah banyak banget yang pacaran beda negara. Orang Malaysia pacaran sama orang Indo. Orang Indo rajin berkunjung ke Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur rajin banget pergi ke Betul, Jakarta. Mas. Ya ternyata ada pacarnya di situ. Dengan embel-embel solo trip. Aku loh, jangan solo trip lo mau nemuin orang kan. Kita ini memang rukun. Asik pacaran beda negara tuh asik. Kita belajar banyak hal dari pacar kita gitu. Lah. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, kalau orang-orang yang terpelajar pasti akan selalu menjelaskan sesuai yang fakta. Kita bisa melihat sendiri ya kan, pelajar Indonesia ketika berada di Malaysia saling memperkenalkan budaya satu sama lain, hidup rukun, damai, ayem, tentrem, tanpa perlu istilahnya tuding menuding. Oh, ini rendang dari mana? Oh, ini batik dari mana? Tak ada hal yang seperti itu. Kemudian bab soal rendang ya kan, bab soal rendang ini kebanyakan mungkin netizen bocil-bocil ya, yang tidak pernah keluar jalan-jalan ke Malaysia. Harusnya bisa jalan-jalan ke Malaysia, melihat suasana negeri 9, di sana sejarahnya seperti apa, kenapa ada rendang, ya kan? Kenapa di Malaysia ada rendang, kenapa di Malaysia ada batik. Harusnya kita kaji terlebih dahulu, jangan asal ikut-ikutan berkomentar, tuding menuding, akhirnya berselisih di media sosial yang tidak ada gunanya. Nah, ngomongin tentang makanan, Malaysia itu tidak perlu klaim-klaim makanan sana sini. Makanan lokalnya saja juga mendapat perhatian dunia dari UNESCO. Bahkan nasi lemak ini merupakan salah satu makanan warisan budaya yang mendapat penghargaan UNESCO. Bahkan pelancong dari luar negara pun juga dibuat kagum akan hal ini. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Welcome back to the channel, Weirdest Pippa Days. Today we're here at Subang Park for the Road to UNESCO event, which is celebrating all things Malaysian and especially some of Malaysia's best food. Makanan Malaysia mendunia. This event is actually in place because UNESCO have recognised Malaysia's brilliant breakfast culture. There's so much in Malaysia's breakfast culture that we love personally. We can see why it's been recognised by UNESCO. So this event's on just kind of celebrating that. For anyone who might not know what the Malaysian breakfast culture is, there's kind of three main components that makes Malaysia's breakfast cuisine, and that is roti canai, teh tarik and nasi lemak. These are three of the Malaysian classics for breakfast. It's just kind of a celebration for it all. Yeah, I'm really excited for this. Merayakan itu ya, She is made for modelling. makanan Malaysia yang menjadi perhatian Make sure UNESCO. not to have breakfast because we heard there's going to be some really good nasi lemak vendors and some good roti canai vendors. We're absolutely starving. We're going to go get some breakfast first. So we stepped outside into this little kind of tented area with a lot of the vendors, and you just get a pungent smell of the nasi lemak, the Oh. coconut rice. It smells so good. Dan ini dia teh tariknya.
This is the tradition of teh tarik, which literally means pulled tea. So they pull the tea further and further back, and it creates this really, really foamy, bubbly, kind of airy tea. How many pieces you want? 2 piece? Yeah. 4 piece? Go ahead. 2 piece. Begitu sangat mendunia tanpa harus mengeklaim makanan manapun. Makanan Malaysia sudah menjadi perhatian dunia. Di antaranya sarapan nasi lemaknya, kemudian roti canainya. Di antara roti yang paling tersedat di dunia. That took such a long time to get my teh tarik. We'd ordered it at first, but I don't think they'd heard Emma order. And so when it came round to it, I think they just forgot, and then they were just so busy they didn't get it. How is the roti canai? The roti's really good, it's really crispy. Oh, enak banget kata Doughiness. mbaknya. The dough is very spicy though. Is it? Yeah. I'm gonna try this teh tarik. Bagaimana Mas rasa teh Oh tariknya? yeah, that's good. Worth the wait. Let's have a little try this. The roti's got like a good mix of the crispiness, but also the doughiness and like the chewiness. And see what you mean by the dal is quite spicy. It's really good flavour. Yeah, it's definitely spicier than a dal that you normally get. That was very good. The flavours were like super nice. Oh, the sangat spiciness enak. of the dal, and I've still got that heat in my mouth. But before we go any further, for anyone who has noticed my top that I did wear on Malaysia Day and says that it's Indonesian batik, it may well be. In honesty, I don't really know. The woman that I bought it from said that it was Malaysian. I'm wearing it and I don't want to buy another one just yet. So you're going to have to deal with it for now, I'm sorry. Should we go inside and see what's going on? Alright. Dan ada apa lagi? Festival Condensed milk. This guy gave it to us after taking some photos. makanan Malaysia yang makin mendunia. Like this fake teh tarik that you can pretend that you're filling, which is quite fun. Oh, So many of the girls here dressed up in their traditional wear just look so ornate. They look like royalty with like all their sparkly dresses and scarves and stuff. It's crazy. So they've also got Kabaya rentals here as well. oh kebaya. I've stepped outside just for a minute just to kind of have a look at the rest of the park. This whole area is actually really, really nice. Tamannya juga sangat bersih, cantik. Right, I think it's the pageant show thing. All of the ladies in kabayas have all now gathered around this area. So I'm assuming that they're going to maybe go up on the stage or something. Yeah, really excited to see them all. Okay, so they seem to be just going up on stage and collecting prizes. Okay, so I think these are like the top ones. Luar biasa Malaysia di dalam memperkenalkan budayanya dan juga makanannya ke pentas dunia. I just realised the girls who won are the ones who took a photo with you earlier. Who you took a photo with. Yeah. It's a 2,000 ringgit prize. I find it so funny. So now half of the girls that were part of this kind of pageant are like, oh, it was so uncomfy. They're like probably been walking around in it all day just waiting to take it off. Luar biasa ya. So on the itinerary, it now says something about like a rice wrapping contest. Pack nasi lemak, and we have 3 contestants, and the fastest one who can pack 3 nasi lemak will get presents. Oh. I think you should enter. No. It's an experience, definitely. This guy's teaching. Oh, ternyata ada nasi lemak, and then I think lomba bungkus nasi lemak who packs it up the quickest. atau bagaimana cara menyajikan nasi lemak. I don't know how they're going to decide who's the best because they look exactly the same to me. I feel like they've all done really well. Okay, our
after watching them pack up all the nasi lemak, I think it's now time to get some for ourselves. But we've got to choose which one we go for because apparently they've invited 5 of the best nasi lemaks in Kuala Lumpur. So now we've got to decide which one to go to. How do you decide? I know. I think that the guys on stage just then who did it were that nasi lemak angga. They seem to have the longest queue there. Popular places are generally the best places. Ternyata bukan hanya nasi lemak saja, tetapi beraneka ragam jenis makanan lainnya. Panas, 2, 2, 3. Panas? Hot? Panas is hot, yeah. Oh, they've actually got an award for the most nasi lemak sold in a day. Oh. I wonder how many. Right, so I've gone for the nasi lemak with the ayam rendang. Oh, ayam rendang. And Wow. ikan bilis. Here goes. Bagaimana Mas rasanya? Enak? That's such a nice mix of flavours. You've got like the really nice curry chicken, you got the sweetness of the sambal, the nice coconut rice. Yeah, that's really good and quite good value for money, I think, as well. I think it's time for the roti canai stunt show. Dan juga ada pertunjukan penyajian teh tarik roti canai. Another teh tarik in hand, but we got this one to tap out. Malaysia diam-diam tapi mendunia, tak perlu banyak bicara, dan orang-orangnya ini lebih melestarikan budaya lokalnya, dari makanan nasionalnya, dari pakaian adat tradisionalnya, sehingga sampai membuat heboh dunia. Nasi lemak menjadi salah satu makanan warisan budaya yang ada di Malaysia yang sudah diakui UNESCO. Kemudian dari pakaian tradisionalnya, kebayanya juga mendunia. Luar biasa ya. Dari segi sarapan roti canainya, teh tariknya, itu pun juga membuat orang-orang luar, pelancong, juga penasaran dengan makanan yang ada di Malaysia. Tak perlu untuk klaim-klaim nampaknya Malaysia ini. Malaysia kaya dengan makanannya dan budayanya. Sehingga ya kita bisa lihat sendiri, dunia pun mengakui bahwa makanan Malaysia begitu sangat-sangat menjadi perhatian dunia. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.